Bismillah, masya Allah, la subhanahu illallah. Bismillah, masya Allah, la yasbisu illallah. Bismillah, masya Allah, la yasbisu illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, sebelum kita awali, kita istiftah dengan al-Fatihah kepada Rasulullah SAW wa ila alihi azwajuhu libati ila syaitan syaitan asatidina wa yama'ina wa ma'ina khususan kepada guru kita, sahabat kita di Jamhuri, dan khususnya juga kepada negara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Semoga Allah SWT jadikan dari kemudian kepada murid-muridnya bersama Al-Fatihah Qala mu'allifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumid darin amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna aktsaran nasi amanan yaumal qiyamah aktsaruhum dunya. Sesungguhnya manusia yang paling aman di hari kiamat itu orang yang paling banyak bertafakkur waktu hidup di dunia. Wa aktsarun nasi bahkan fil akhirah aktsaruhum bukaan di dunia. Yang paling banyak bisa tertawa di akhirat adalah orang yang paling banyak menangis di dunia. Wa asyaddun nasi farhan fil akhirah, dan orang yang paling bahagia di akhirat itu adwanuhum azlan fid dunya, yang dimana mereka dalam hidupnya banyak gelisah, banyak gundah gulana. Wa qala Ali radhiyallahu anhu fi khutbatin lahu, Sayyidina Ali pernah menyampaikan dalam khutbahnya, kata beliau dalam khutbahnya, zimmati rahinatun wa ana bihi za'imun. Setiap apa yang aku lakukan adalah sebuah gadaian yang aku mesti bertanggung jawab kepadanya. Apapun yang pernah aku lakukan, baik qauliyah, baik fi'liyah, baik kidayah ketetapan atau takliriyah, semua yang saya lakukan waktu hidup di dunia adalah merupakan tanggung jawabku. Itu adalah harta gadaian. Innahu la yahiju 'ala taqwa zar'u qaumin. Sesungguhnya pohon manapun, maksudnya kaum manapun, tidak akan bisa menggelorakan ketakwaan terhadap seseorang. Tidak akan bisa membuat seseorang itu takwanya bergelora. Bapaknya kiai belum tentu anaknya jadi kiai. Bapaknya orang alim belum tentu anaknya jadi orang alim. Kakeknya orang hebat belum tentu tentu cucunya jadi orang hebat. Tidak akan ada yang bisa membuat seseorang itu bisa takwanya bergelora. Kaum yang manapun tidak akan pernah bisa. Banyak contoh yang telah kita temukan. Rasul itu dia punya paman namanya Abu Lahab sampai tabat yada Abi Lahab wa tab, ya kan? Kemudian Rasul itu punya paman namanya Abu Thalib sampai ayyamul la ilaha illallah. Tapi kalimat la ilaha illallah yang telah ditalkinkan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Taala jawab dalam Al-Qur'an, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jaminan iman itu bukan jaminan, iman itu bukan titipan, iman itu bukan warisan, tapi iman itu adalah hidayah yang Allah yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsiran illa ulul albab. Bilal bin Rabah orang biasa, bahkan hamba sahaya, Habasyah, ya kan? Bahkan beliau adalah menjadi orang yang pernah didengar Nabi SAW khas-khasatahu telapak sandalnya dalam surga. Semua itulah karena hidayah yang menembus ke dalam jantungnya. Maka kaum manapun, zar'u kaum manapun tidak akan bisa menggelorakan ketakwaan terhadap seseorang. Wala yadma'al huda sinhu aslin. Wala yadma'al huda sinhu aslin. Ini bahasanya memang mesti dikasih arti karena bahasanya bukan bahasa biasa. Ini bahasa sinhu aslin. Wala yadma'al huda sinhu aslin. Akar manapun, karena sinhu itu sebenarnya satu makna dengan asal. Jadi sinhu itu aslun wa asasun. Ada lagi diulang kalimat asal, ya kan? Sinhu aslin itu akar. Akar manapun tidak akan bisa untuk mengobati dahaga orang yang mencari hidayah. Akar manapun tidak akan bisa menjadi pengobat dahaga orang-orang yang mencari hidayah, kecuali hidayah itu datang tembusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada makhluk yang bisa membuat seorang makhluk untuk jadi beriman. Hanya sekedar ikhtiari, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kena alhamdulillah, kalau tidak kena berarti hidayahnya belum masuk ke dalam jantungnya. Makanya itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa apa, siapapun kita, zimmati rohinah, semua pekerjaan kita itu adalah merupakan rohinah, harta gadaian. Dan pada saatnya wa ana bihi za'im, tidak akan tanggung jawab. Makanya saat Nabi dalam hadis At-Tabrani menjelaskan, apa kata beliau, la khairu la yunsa wa syarru la yughfal, wa syarru la yughfal. Isma syi'ta fa innaka kama tadin tidak, ya kan?
nasihat yang disampaikan malaikat Jibril kita baca dalam hadis adalah ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bihi, ya kan, wahbib ma syi'ta fa innaka mufa'aqun. Hidup semaumu, setiap hidup akan berujung dengan sebuah kematian. Cintailah olehmu siapapun yang ingin kau cintai. Setiap cinta dipertemukan hanya untuk dipisahkan, ya kan. Lakukan apapun yang kau mau. Setiap amal itu ada konsekuensi. Dalam bahasa Sayyidina Ali, zimmati rahinatun wa ana za'imun lahu. Semua pekerjaanku, semua apa yang aku jaminkan dalam hidupku itu rohinah, itu gadaian. Berarti kalau gadaian, ya kan tergadai. Mesti kita selamatkan, kalau enggak akan dilarang. Maka demikianlah amal kita, selamatkan sebelum kita bertaubat, sebelum kita mati, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian innahu la yahiju 'ala taqwa zar'u qaumin. Kaum manapun siapapun orangnya tidak akan bisa membuat seseorang itu untuk menjadikan takwanya bergelora. Jadi bahasa yahij itu bermakna yadwi, ya kan, yaitu bergelora, bergelombang, semakin membara, nggak bisa. Wala yadma 'ala al-huda sinhu asmin, akar manapun ataupun diartikan cucu yang manapun, anak yang manapun tidak akan bisa membuat bapaknya itu untuk bisa mengobati dahaganya terhadap hidayah, kecuali hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah waliyut taufik. Wa inna ajhadan nasi, kemudian nasihat yang ketiga, nasihat yang keempat. Wa inna ajhadan nasi man la ya'rif qadrahu. Manusia yang paling tolol, ya. Kalau kita pinjam bahasanya Saroni. Ya kalaupun beliau bilang tolol itu pintar, ya. Manusia yang paling tolol itu orang yang nggak tahu diri. Wa inna ajhadan nasi man la ya'rif qadrahu. Manusia yang paling tolol itu orang yang tidak tahu diri. Jadi orang yang lupa diri. Kalau dia lupa diri, hancurlah. Makanya, ya kan, iblis laknatullah itu yang dari kelas Azazil menjadi iblis wa mabalusun wa mal'unun karena nggak tahu diri. Mau sujud kepada baginda Nabi Adam alaihi salatu wassalam karena tidak melihat Muhammad yang ada di jabahnya ataupun di dirinya, kata Imam Al-Bukhari. Wa inna abghadal khalqi ila Allah ta'ala. Dan manusia yang paling dimarahi oleh Allah, manusia yang paling dimurkai oleh Allah siapa? Rajulun qammasya ilman aghara bihi fi arbashil fitnah. Seorang laki-laki qammasya ilman yang mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, berarti ulama nih. Tapi aghara bihi fi arbashil fitnah, namun ilmunya adalah dipakai untuk mendabur fitnah di mana-mana. Ilmunya untuk menciptakan fitnah di mana-mana. Aghbash, aghar bermakna zalama, fi aghbashi yani fi dhulmatil fitnah, yaitu ilmunya dijadikan sebagai provokator atau memprovokasi sehingga terjadi fitnah di mana-mana. Sammahu ashbahahu minan nas. Dia menyamar di hadapan manusia. Wa irzaluhu ma'adiman, tapi hakikatnya dia adalah merusak citra para ulama. Dia menyamar di tengah manusia layaknya seorang guru, tapi hakikatnya dia adalah mengotori martabat para ulama-ulama yang suci. Walam ya'ish fil ilmi yawman saliman bukra. Ilmunya tidak akan menjadi masa depan yang indah di esok hari. Ilmunya tidak menjadi masa depan yang indah di esok hari. Bukra itu bermakna qadar. Fastaghfara, semakin waktu semakin menjadi-jadi. Fama qalla minhu wa kafa. Jika sudah ketemu yang ini zamannya, kata Imam Ghazali, fama qalla minhu wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Sedikit kau miliki tapi cukup, lebih baik daripada banyak tapi membuatmu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Ya kan? Nah, kita lihat bagaimana kondisinya negara kita ini. Wakil rakyat yang kekayaannya luar biasa, rakyatnya terlunta-lunta, ya. Itu berarti adalah mestinya mereka itu lebih qalla wa kafa daripada banyak tapi alha. Karena ketika mereka sudah kafra, maka efeknya adalah alha. Mana alhanya? Melupakan amanah yang dititipkan kepada mereka. Sebelum duduk baca ayatul kursi, setelah duduk kursinya doang yang tinggal ayatnya hilang, ya kan? Janjinya janji surga, tapi yang didapatkan adalah jahanam. Jadi kata Imam Ali, fama qalla minhu wa kafa. Kalau udah begini saatnya, maka yang sedikit dan kalian qanaah terhadap yang sedikit itu jauh lebih baik daripada banyak namun membawa bencana dan melupakan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza tawa min ma'in aji.
Dan ulama yang begini dia akan irtawa min ma'in ajin, menimba dari air comberan. Artinya menghalalkan segala cara, ya kan? Yang penting uang, yang penting duit, yang penting hasil. Soal hukum adalah belakangan. Maka dia perumpamannya itu adalah irtawa min ma'in ajin. Irtawa itu menghilangkan dahaga atau sama dengan menimba min ma'in ajin, dari air comberan. Jadi apapun akan dihalalkan, yang penting menjadi sebuah keuntungan. Wa akthar min ghairi ta'il, lama-lama hidupnya nggak ada ta'il bermakna faedah, nggak ada faedahnya dia. Jalasa linnasi mu'alliman litakhlisi maltabisi ala ghairihi, dia duduk dengan manusia agaknya seorang alim, tapi tujuan dia adalah memuluskan keinginan hawa nafsunya. Dia duduk dengan manusia, jalasa linnasi mu'allim, dia duduk sebagai guru di hadapan orang, litakhlisi maltabisi ala ghairihi, tapi tujuan dia adalah karena kepentingan, gitu ya, karena kepentingan. Fatwanya keuntungan, ya kan? Tidak ada fatwa adalah keuntungan, semua keuntungan. Faman nazar bi ihdal muhimmati, dan kemudian orang yang begini kata Imam Ghazali, kata Imam Sina'ani, fa in nazar bi ihdal muhimmat bermakna muskilah, jika terjadi sebuah kasus penting, muhimmat bermakna muskilah. Fa in nazala bi ihdal muhimmat, jika terjadi kasus penting, maka ulama yang begini hayya alaha min ra'yihi hasyir ra'yi, maka dia menyiapkan fatwa tanpa rujukan semau-maunya. Dan maka dia menyiapkan fatwa tanpa rujukan semau-maunya. Hasyir ra'yi bermakna bighairi idhafah, tidak ada sandaran dan referensi fatwanya. Fa huwa min qat isytibahat fi mithli nasjil ankabut, maka dia menyelesaikan permasalahan, tapi solusi dia seumpama sarang laba-laba. Dia menyelesaikan permasalahan dengan fatwanya, tapi fatwa dia itu ibarat sarang laba-laba. Apalah kekuatan sarang laba-laba, betul nggak? Ya kan, akan gampang ditembus. Toh kejadian ketika Rasulullah dikejar orang kafir itu adalah hanya sekedar tipu daya Allah. Andaikan mereka maksa untuk masuk ke dalam menangkap Nabi, pasti bisa. Sarang laba-laba, rumah laba-laba, itu nggak, Baitul Ankabut, ya kan? Jadi seolah ada kelihatan bangunan, tapi bangunannya itu adalah antara ada dan tiada, gitu loh. Ada bangunan tapi hakikatnya nggak ada. Jadi artinya apa? Gampang ditembus atau fatwanya nggak punya rujukan. Maka ketika terjadi muskilat, orang ulama yang begini kata Imam Sina'ani, dia akan menyampaikan fatwa hasyur ra'yi tanpa ada idhafah, tanpa ada referensi. Fa huwa min qat'i syibahati fi mithli nasil ankabut, dan solusi yang diberikan itu adalah ibarat sebuah istana laba-laba. La yadri akhta'a am asab, dia sendiri nggak tahu benar yang disampaikan atau tidak benar yang disampaikan. Yang penting ngomong, yang penting bicara, ya kan? Yang penting berkomentar. Soal benar apa tidak, ngomong bersuara. Yang penting ngomong aja pokoknya. Itu orang yang begini akan kamu temui di akhir zaman, kata Sayyidina Ali. Dan sekarang udah kita temukan zamannya. Asbun. Betul, asbun, asal bunyi, berkuar-kuar doang, yang penting nggak, yang penting ngomong aja, ya kan? Padahal kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, idza lam takun li khairin fala tusaffif ala syarrin. Ketika Anda tidak bisa menyampaikan kebenaran, maka minimal diam atau jangan terkekang terhadap sebuah kesalahan, ya kan? Rikabun juhala, ini orang jahilnya murakkab. Rikab juhalat itu jahil murakkab. Jahil itu ada dua, tolol itu ada dua. Ada tololnya tolol basit, tolol masih biasa tuh, ya kan? Belum tolol banget, masih tolol biasa. Biasanya orang yang jahil basit itu dia tahu diri bahwa dia adalah jahil, sehingga dia berusaha untuk mencari dan berusaha untuk mendengarkan kebenaran, berusaha untuk menerima kebenaran, berusaha untuk menimbang, dan dia tidak berusaha untuk benar, ya kan? Tapi dia berusaha mencari kebenaran. Itu namanya jahil basit. Masih enak tuh pada orang begini, Ustaz. Dia masih enak nih, ya kan? Kita sampaikan kebenaran, soalnya masih enak orang. Yang susah penyakit itu adalah jahil murakkab. Mana tuh? Ya kan, rikabun juhala, sudah bodoh tapi tidak pernah sadar bahwa dia adalah bodoh, atau sudah bodoh tapi sok pintar. Nah, sotoy, sudah bodoh tapi nggak tahu bahwa dia itu adalah bodoh, gitu. Iya. Nah, nggak ada ilmu tahu dirinya, nggak ada ilmu sadarnya. Nah, orang begini biasanya tidak akan pernah menerima kebenaran. Kenapa? Karena dia nggak sadar bahwa dia bodoh. Itu masalahnya. Dia bilang umat ini tolol, pas dilihat dirinya waktu sekolah tidak menang semua. Iya. Dia bodoh. Nggak sadar bahwa dia itu juga bodoh, maksudnya gitu kan. Nah, itu kata Imam Rukabun juhala, itu adalah jahilnya orang. Kemudian
Khabatun asyawat. Kata Sayyidina Ali masih satu makna. Khabatun asyawat itu adalah maknanya dia itu cuma ibarat debu yang menutupi. Jadi keberadaan dia di tengah umat cuma ibarat debu yang menutupi. Ya, khabat bermakna ghubar, ghasyawat bermakna haji. Dia keberadaannya meskipun sebagai ulama itu hanya ibarat debu yang menutupi. Apalah artinya habaan manthura? Debu di atas batu akan diterbangkan oleh angin yang berlalu, betul kan? Ya kan? Rokabun juhalat, jawil alih musafat. Rokabun juhalat. Ulama yang begini di akhir zaman kata Sayyidina Ali adalah jahilnya murakkab. Kubatun asyawat. Fatwa dia keberadaan dia itu hanyalah ibarat debu yang menutupi. La ya'tadhir mimma la ya'lam. Enggak nyadar bahwa dia itu enggak tahu. La ya'tadhir, ya kan? La ya'tadhir mimma la ya'lam. Dia itu enggak sadar bahwa dia itu enggak tahu apa-apa gitu. Fa yusallim, maka dia pun semuanya menyampaikan apa yang disampaikan. Wala yaquddu 'ala al-'ilmi bi darsin qati'in fayughnam. Dan giginya tidak menggigit ilmu dengan gigitan yang sangat kuat, akhirnya qati' fayughnam, tercecerlah fatwa dia menjadi musibah kepada orang lain. Tabaki min huddima, air mata berubah menjadi darah. Wa tastahillu bi qada'ihi al-furjul haram. Fatwanya akan menghalalkan kemaluan yang haram. Fatwanya akan menghalalkan kemaluan yang haram, furjul haram. La mani, ya kan? La mani, tidak punya isi apa yang disampaikan, kosong semua. Wallah bi isdar ma warada alaihi. Bahkan tidak ada rujukan apa yang dia sampaikan. Enggak ada isi, enggak ada rujukan. Wala huwa ahli lima fudu ilaihi. Dia bukanlah sosok yang bisa dijadikan sebagai sandaran di tengah kehidupan. Dia bukanlah sosok yang bisa dijadikan sebagai tempat pasrah dalam kehidupan. Ulaika alladziina haddat 'alaihimul muthillat. Inilah orang-orang yang diumpamakan, atau inilah orang-orang yang berusaha untuk menunjukkan diri sebagai percontohan. Oh, saya ini teladan kayak gitu kan. Wa uqat 'alaihim niyah wal buka. Padahal mereka mestinya adalah orang yang mesti ditangisi, artinya matilah. Mesti orang yang ditangisi. Ayyam hayatad dunya, sepanjang kehidupan dunia. Ini semua ramalan yang disampaikan Sayyidina Ali tentunya sudah terjadi di zaman kita, betul? Ya. Ulama-ulama yang seperti ini sudah kita temukan, dan di mana mereka diberikan kedudukan dan martabat, sehingga orang yang cerdas tidak bersuara, atau kalau bersuara pun tidak akan ada gemanya, sehingga tidak bisa disimak dan diamalkan oleh orang-orang. Maksudnya yang butuh pada fatwa-fatwa yang benar. Yang duduk di atas, yang tampil di media itu bukan orang terhebat dalam keilmuan dia. Mereka hanya dikasih amanah, cuma dikasih kesempatan oleh Allah untuk berkuar-kuar. Banyak ulama-ulama kita yang diam tapi lebih cerdas. Banyak ulama-ulama kita yang diam tapi lebih tahu tentang hadis. Banyak ulama-ulama kita yang kerjanya cuma ngajar pondok pesantren, nggak terkenal, bukan siapa-siapa dia, ya kan? Tapi karena tidak ada kesempatan untuk bersuara, maka fatwa kebenaran tidak bergema di mana-mana. Tapi itulah momen akhir zaman yang kata Nabi bahwa dunia tidak akan kiamat sebelum pemimpinnya Luka bin Luka. Luka bin Luka, ya kan? Siapa Luka bin Luka? Ulamanya Rikabun Juhala, ya kan? Kemudian Khubatun Asyawah, yang dimana mereka itu ulamanya yang jahil murakkab, dan kemudian ulamanya itu bagaikan debu yang berterbangan, atau debu yang menutupi, atau debu yang berada di atas batu, habaan manthura, akan pergi diterbangkan angin yang berlalu. Bicaranya, ya kan? Itu kanasjil ankabut, bagaikan istana laba-laba, ya kan? La yadri akhta am asab, dia enggak tahu benar yang disampaikan atau tidak. Yang penting, ya kan, idza nazalat bi ihdal muhimmat, ketika terjadi kemusykilan di tengah umat, maka hayya lah min ra'yi asyr ra'yi, dia akan bicara semaunya tanpa ada referensi. Walhamdulillah. Dan ini sudah terjadi di tengah zaman kita. Mudah-mudahan insyaallah kita selamat. Dan di saat ini adalah komunitas kecil adalah komunitas yang paling selamat. Komunitas apa namanya? Golongan yang kecil yang jauh dari para pemerintah, ini yang selamat di akhir zaman ini. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, kemudian ditamai Sayyidina Ali, idza sami'tumul ilm faqdimu alaihi. Kalau kalian mendengarkan ilmu yang baik, pegang teguh, istiqamah. Wala tukhallitu bi azlin, jangan banyak bercanda. Wala tukhallitu bi azlin, jangan kau campur-campur ilmu itu dengan bercanda-bercanda, Ustaz. Cuma permasalahannya kalau nggak begitu nggak laku.
betul nggak? Tunduk. Jadi betul. Jadi setiap selesai kajiannya ibunya pasti bilang ketika mereka kasih komentar sama kayaknya lucu ya, Hebat. enak, Kayak lucu. enak ya, banyak ramai, banyak tawanya, lucu, pokoknya lucu lah. Ya kan, padahal kata Imam Syafi'i, wala tukhallitu bi azlin, la tukhallitu bi azlin. Jangan kau campur ilmu itu dengan bercanda-bercanda. Masa kita bicara tentang Nabi Muhammad mesti kita ketawa-tawa itu kan? Iya. Ada waktunya. Yang pas sebenarnya kalau yang mau begitu, ya kan, panggil ustadz, panggil kiai, panggil stand up komedi. Jadi jangan disituin, biarkan ulama atau ustadz bicara tentang ilmunya. Biarkan stand up komedi atau orang komika bicara dengan bakatnya, itu yang bagus. Itu usulan bagus ustadz. Sehingga kita tidak mesti mengiyakan segala keinginan dari masyarakat, cari ustadz yang lucu tapi nggak ada ilmunya. Kenapa? Karena kalau lucunya doang ustadz, ini yang terjadi. Kita lihat. Idza sami'tum al-'ilm faqdimu 'alaihi wa la tukhadditu bi azlin fatamajjahal qulub. Ya kan? Fatamajjahal qulub. Kalau kita mempermainkan ilmu itu dengan bercanda-bercanda, ya, yang ada ilmunya itu akan mengendap ke bawah, yang muncul lucu-lucunya. Jadi yang masuk ke dalam kalbun itu adalah lucunya doang Ustaz. Itu saya hanya bilang. Iya betul. Jadi nggak bakal ada inti yang menusuk, yang ada itu cuma lucunya fatamajjahal qulub. Wa qala ba'dus salaf, dan kemudian berkata sebagian para salafus salih, al-alim idza dhahika, orang alim kalau dia tertawa, dhahkatan sekali ketawa, majja minal ilmi majjatan, maka ilmunya akan menjadi cuma-cuma. Cuma-cuma. Wakila, dan dikatakan juga, idza jama'al mu'allimu thalathan tammat an-ni'mah biha 'alal muta'allim. Ketika guru menemukan 3 perkara pada muridnya, maka sempurnalah dia mendapatkan nikmat memiliki murid seperti itu. Mana? 1, murid yang punya as-sabar, sabar. Kedua adalah wat-tawadhu, muridnya tawadhu. Yang ketiga husnul khuluq, akhlaknya bagus. Kalau ada murid yang begini, ini murid yang cakep nih. Wa idza jama'a al-muta'allimu thalathan tammat an-ni'mah 'ala al-mu'allim. Dan ketika murid menemukan 3 perkara pada gurunya, maka jadilah dia seorang santri yang sempurna. Tadi kiai yang sempurna kalau dia menemukan 3 sifat pada muridnya, as-sabar wa tawadhu wa husnul khuluq. Nah sekarang santri yang sempurna ketika dia menemukan 3 perkara dalam gurunya, ya kan, pada gurunya. Mana itu yang 3 perkara? Al-aqal, gurunya pintar, cerdas, bijak, ilmunya cakep, ya kan? Insya Allah bisa menjawab segala pertanyaan, punya rujukan, punya idhafah, punya tasnif, punya istisnad, punya sanad. Al-aqal wal adab, gurunya punya adab, ya kan? Kemudian husnul faham, gurunya itu fahamnya insya Allah benar, artinya tidak bersebelahan, kan gitu ya, fahamnya itu benar, maka itu jadi santri yang sempurna. Wa 'alal jumlah, dan kesimpulannya begini nih, fal akhlaqul lati wara bihal Qur'an la yanfakku anhu ma ulama'ul akhlaq. Akhlak yang dilahirkan oleh Al-Quran tidak akan pernah kita temukan kecuali pada ulama-ulama akhlak. Akhlak yang diajarkan Quran la yanfak, tidak akan bisa kita temukan kecuali pada ulama akhlak. Bi'annahum, kenapa? Karena para ulama akhlak itu yata'allamuna al-Qur'ana lil amal la lil riyasah. Mereka menuntut Al-Quran, ilmunya adalah untuk diamalkan, bukan karena kepentingan untuk mendapatkan sebuah jabatan. Ya kan? Makanya Imam Mahdi, imam ke-12 dalam Syiah, gitu ya. Beliau 7 kali bolak-balik Mekah Madinah saat mau dilantik menjadi Imam Mahdi. Padahal dia Imam Mahdi, dia tahu dia Imam Mahdi. Cuma begitu dilantik, begitu mau ditangkap lari ke Madinah, ya kan? Begitu mau ditangkap lari ke Mekah, tangkap ke Madinah sampai 7 kali. Akhirnya ketangkaplah beliau di pelataran Ka'bah dan dibaiat oleh 7 ulama dunia, sehingga mulailah abad yang dinamakan pemerintahan di bawah kekuasaan manhaj an-nubuwah, ya kan? Setelah terjadi manhaj jabbarin, pemimpin-pemimpin yang otoriter, ya kan? Karena begitu tingkatan tahapannya dari nubuwah, ya kan,
kemudian kepada kerajaan-kerajaan yang baik, kerajaan yang tidak baik, kemudian kepada yang baik, kemudian kepada koruptor, akhirnya berakhir dengan sebuah kiamat dunia. Jadi orang yang begini saat nanti dia akan lari, bukan haus kepada jabatan, bukan udah diturunin nggak mau, kan susah. Nah, kalau ini mau dinaikin aja nggak mau. Jadi kalau orang sekarang diturunin aja nggak mau, gitu kan. Enak aja saya nyari kan. Ya kan? Jadi nggak bakal kita temukan yaitu adab Al-Quran kecuali kepada dalam ulama akhirat, dalam kehidupan ulama akhirat. Kenapa? Di annahum yata'allamuna al-Qur'ana min 'amali dan dari asal. Wa qala Ibnu Umar, berkata Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab, wafatnya pada tahun 73, umurnya 83. Gampang hafalnya Ustaz. Wafatnya 73, umurnya 83. Nah, ya kan? Ba'dur riwayah yang mengatakan umurnya 84 ketika wafat Abdullah bin Umar. Dia adalah orang kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Karena orang pertama itu adalah yang paling banyak Abu Hurairah sebanyak 52 atau 5.274. Sementara Abdullah bin Umar itu meriwayatkan hadis 2.630. Di bawahnya ada Anas bin Malik 2.204. Di bawahnya itu ada Sayyidatuna Aisyah 2.110, ya kan? Di bawahnya ada Jabir bin Abdullah 1.590. Di bawahnya itu ada Abi Sa'id Al-Khudri, ya, yaitu 1.170. Semua itu ada dalam buku Sittah. Ya, kitab Bukhari itu isinya berapa? Ya kan 7.572. Kitab Muslim itu isinya berapa? 4.000. Abu Daud itu isinya berapa? 4.800. Tirmidzi itu isinya berapa? 3.956. Kemudian Muslim itu Nasai itu isinya berapa? Ya kan? Nasai itu 5.700, itu paling banyak di bawah Bukhari. Kemudian yang terakhir Ibnu Majah itu isinya berapa? 4.341. Ya. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma laqad 'ishna burhatan min ad-dahr. Kami hidup melewati beberapa masa. Burhatan itu bermakna zaman, bukan burhanul ya. Dalil, bukan dalil. Kalau dalil itu burhan pakai nun. Ini burhatun atau burhatan bermakna zamanan. Laqad 'ishna burhatan min ad-dahr. Kami telah hidup di beberapa masa. Wa inna ahadana yu'til imana qabla al-Qur'an. Kami itu, kata Abdullah bin Umar, mencari iman dulu baru belajar Quran. Jadi bukan belajar baru beriman, tapi iman dulu baru Quran. Sehingga apa yang terjadi? Wa tanzilus suratu fayata'allam. Sehingga ketika turun Al-Quran atau surah, maka kami belajar. Apa yang dipelajari? Halalaha wa haramaha, awamiroha wa zawajiroha. Kami belajar tentang mana yang halal, mana yang haram, mana yang jadi perintah awamir, mana zawajir, mana larangan. Wa ma yanbaghi ayyakifa indahu minha. Mesti begini. Itu aja bahasanya. Walaqad ra'aitu rijalan yu'ti ahadumul Qur'ana qabla al-iman. Aku sudah menemukan orang yang dia belajar Quran dulu baru beriman. Maka apa yang terjadi? Fayaqra' ma baina fatihatil kitab ila khatimatihi. Sehingga dia membaca Quran dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas. La yadari ma amarahu wa ma zajarahu. Sehingga dia tidak tahu apa yang diperintahkan atau mana yang menjadi perintah, ya kan? Atau ma'amiruhu, boleh ya. Sehingga dia tidak tahu mana perintah, wa ma zajiruhu, mana larangan. Wa ma yang bagi ayat fa'indahu yanzur lafad daqal. Sehingga yang terjadi, ya kan, ma yang bagi ayat, jangan sampai terjadi ini. Indahu yanzur lafad daqal. Karena faedahnya cuma secuil, bekasnya secuil, Ustaz. Kalau begini bekasnya secuil. Wa fi khabarin akhar bimithli ma'nahu. Ada dalam khabar yang lain yang semakna dengan ini. Kunna ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ini sahabat-sahabat baginda Rasul. Utinal iman qabla al-Quran.
iman itu diberi kepada kami sebelum Al-Quran diberi. Wa sayati ba'dakum qaumun ya'tuna al-Qur'ana qabla al-iman. Selagi akan ketemu di akhir zaman yang mereka itu cari Quran dulu baru beriman. Yuqimuna hurufahu. Mereka emang bisa baca hurufnya Ustaz. Wa yudayyi'una hududahu. Tapi mereka menyanyiakan isinya. Baca bisa, ya kan? Tapi isinya enggak. Wa uquqahu, mereka enggak bisa memberikan Al-Qur'an. Yaquluna, sehingga yang terjadi apa? Mereka akan mengatakan qara'na, kami sudah baca Quran. Faman aqra'u minna, coba sebut siapa yang paling hebat dari kami dalam baca Quran. Nah, ini Ustaz. Makanya kata Imam Ghazali Kiai, diriwayatkan daripada ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman orang yang ke Mekah itu ada 4. Betul. Orang kaya linduzha, piknik. Orang pedagang litijar, belanja-belanja. Para ahli Al-Quran, Al-Qurra lisum'ah, supaya wow, ya kan, terlihat terdengar. Orang miskin lil hajah, karena pengen doa supaya kaya di Mekah, pengen selfie. Terjadi itu semua. Kita ngehajiin aja Ustaz, itu badal haji ada videonya enggak? Ada fotonya enggak? Dulu mah ada video-video, ya kan, badal haji percayaan tuh kasih laksanakan. Oh sekarang kalau ada videonya, kan sekarang kan banyak penipu katanya gitu, dia yang nggak percaya kan, susah. Nggak yakin. Iya, padahal amanah ya Ustaz. Iya betul. Memang zamannya begitu. Oh, jadi pintar bro. Amin. Pengalaman ya. Kalau belum masuk ke dalam nggak bakal tahu apa-apa. Masuk dulu. Askar cuma pengen kenalan sama orang Indonesia. Kemudian wa'alimna, kami sudah tahu. Faman a'lam minna, coba sebut siapa yang paling tahu daripada kami. Ini yang terjadi akhir-akhir. Wa fi lafdhin akhar, dalam redaksi yang lain, ulaika syirarun hadhil ummah. Inilah umat-umat terjahat di tengah kehidupan. Wakila, ada satu kil, silakan digarisbawahi. Khamsun minal akhlaq, ada 5 perkara dari akhlak yang sangat indah. Ia min alamatu ulama'il akhirah, dan ini pertanda bahwa dia adalah ulama akhirat. Mafhumatun min 5 ayatin min kitabillah azza wa jalla, diambil fahamnya, pengetahuannya dari ayat Allah azza wa jalla. Mana? 1 al-khasyah, rasa takut. Yang kedua al-khusyuk. Yang ketiga wat-tawadhu. Yang keempat husnul khuluq. Kelima itharul akhirah ala dunya, mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu akhlak terindah. Atau dikatakan dengan az-zuhdu. Zuhud itu mengutamakan akhirat daripada dunia. Betul. Yang pertama, fa'ammal khasyah. Adapun sifat khasyah itu yang min alamatul ulama'il akhirah, itu famin qaulihi ta'ala, dipetik dari ayat Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Itu khasyah di situ. Al-Imran ayatnya, Fatir ayat 28. Wa ammal khusyuk, adapun khusyuk itu famin qaulihi ta'ala, khasyi'ina lillahi, ya kan, la yashtaruna bi ayatillah thamanan qalila. Wa amma tawadhu, adapun tawadhu famin qaulihi ta'ala, wakhfid janahaka lil mu'minin. Wa amma husnul khuluq famin qaulihi ta'ala, fabima rahmatin minallah linta lahum. Wa amma az-zuhd famin qaulihi ta'ala, wa qala alladhina utul 'ilm wailakum thawabun khairun liman amila wa 'amila salih. Al-Qasas. Walamma tala Rasulullah SAW qawlahu ta'ala, tatkala baginda Nabi membacakan ayat ini, faman yuridallahu an yuhdiyahu yashra'u sudrahu lil Islam, ya kan? Maka fakila lahu, ada yang bertanya kepada Nabi, ma hadzal syarh, apa yang dimaksud dengan syarh di sini? Karena siapa yang Allah inginkan hidayah menembus ke dalam jantung seseorang, maka Allah akan menyadarkan, membuat hatinya bercahaya, mensadarkan jiwanya sehingga dia masuk dalam agama Islam. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi, apa yang dimaksud ini syarhun? Ya kan, syarhun fi sudur maksudnya.
Faqala innan nura idza qudhifa fil qalbi, ketika cahaya ditembuskan ke dalam jantung, insyarahas sadar, maka dadanya juga akan bercahaya. Wan fasah, dadanya akan lapang. Qila fahadits dzalika min alamah. Ada enggak itu tandanya Rasulullah? Ada bertanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah dadanya itu bercahaya Kiai, ini juga sama jawaban Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Apa kata beliau? Kalau sudah bercahaya dada seseorang, kata baginda Nabi, maka alamatnya satu, ni'mat tajafi an daril gurur. Dia akan menikmati makin jauh dari dunia, makin condong pada akhlaknya. Wal inabatu ila daril khulud, dia akan pindah dari dunia binasa menuju dunia keabadian, tobat maksudnya. Wal isti'dadu lil maut qabla nuzul, dia akan bersiap mati sebelum mati itu datang. Pertama tajafi an daril ghurur, yang kedua inaba ila daril khulud, yang ketiga isti'dad lil maut qabla nuzuli. Kalau orang sudah kita temukan yang tiga perkara ini, berarti dia sudah insyarahas sadar wa nasaha, jadi qad hudiya bil Islam. Jelas ya? Allah a'lam bishawab. Insyaallah mungkin jelas lagi mungkin.